Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amrina Rosyada dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 6. Baik, karena di sini saya akan menyampaikan kultum dengan judul keutamaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku dalam sholatnya benar, bacaannya benar dari awal sholatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masa'ala, apapun yang diminta sekarang aku akan kabulkan. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sholat sampai detik ini ribuan kali ruku dan sujud, memanfaatkan momentum untuk memohon? Siapa di antara kita yang ketika sholat memohon kepada Allah solusi gitu? Jangan-jangan selama ini sholat itu hanya menjadi formalitas saja gitu. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Takbir, ruku, sujud, salam, selesai. Padahal Allah sudah menunggu, hambaku, kamu itu punya masalah apa? Makanya setiap waktu itu dibagi 5 supaya hidup kita ringan. Subuh ke zuhur punya masalah, zuhur sholat, begitu kita mohon tuntas masalah itu. Zuhur ke asar punya persoalan, asar sholat dijawab oleh Allah, tuntas persoalan itu. Karena itu semua nabi dan rasul, bahkan orang soleh ketika punya persoalan dalam hidupnya, even itu hanya meneruskan ilmunya, maka mereka akan memulainya dengan sholat dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin teman-teman mengenal sosok Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah belum punya keturunan, dan semua nabi punya ujian. Jadi jangankan kita, nabi aja yang jelas surganya punya ujian. Jadi Anda pernah sakit, Nabi Ayub lebih parah sakitnya daripada kita. Anda di keluarga belum punya keturunan, nah Nabi Zakaria pernah lebih daripada kita, sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, dan menurut medis, maaf sekali, istrinya divonis menopause, mandul, mustahil untuk memiliki keturunan. Nah, secara klinis tidak mungkin, secara medis tidak mungkin. Maka Allah tunjukkan satu isyarat yang sangat luar biasa. Jika Anda mendapati situasi makhluk mengatakan mustahil dan sudah angkat tangan, ini tanda pertama dari Allah langsung. Tinggalkan pendapat manusia, langsung memohon kepada Allah. Maka turunlah beritanya di Quran surah ketiga, surah Al-Imran ayat 38-39. Kalimatnya dapat disambungkan dengan surat Al-Fatihah tadi, yang bunyinya hunalika da azkariya rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria sholat bermohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah.
Kemudian dia berdoa, Robbi habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Jadi dari kita memohon, karena Allah itu maha pemberi tanpa batas, jadi adat pertama kalau teman-teman ataupun saya sendiri mau berdoa, sebut nama Allah sesuai dengan hajat atau kebutuhan kita. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Nah, di asmaul husna itu bukan nama-nama indah saja yang sekedar dihafalkan, tapi nama yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup kita gitu. Nah, dalilnya surah ke-17 ayat 110. Kata Allah, Qul Allah. Jika kita punya persoalan, sebut nama Allah. Allah awi Rahman atau Ar-Rahman, ayyama tad'u. Tapi kalau kita ingin ingin lebih spesifik, meminta falahul asmaul husna, pilih nama Allah. Ia punya nama-nama yang indah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman misalnya minta kelancaran rezeki, sebut ya Allah ya Rozak. Atau ingin dibukakan pintu rezekinya, ya Allah ya Fatah ya Rozak. Nah, contohnya seperti itu jika kita ingin berdoa secara lebih spesifiknya. Nah, jika kita ingin memohon pada suatu hal yang mustahil menurut manusia, maka minta dengan menyebut nama Allah yang memberi tanpa batas, mustahil di dalamnya. Nah, dalam keadaan berdiri saat baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah balik bertanya, apa yang kamu butuhkan? Nabi Zakaria itu sholat dulu baru minta. Seperti itu contoh yang bisa kita ikuti gitu. Nah, salah satunya juga itu adalah keutamaan dari sholat itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak, ayo manfaatkan momentum sholat ini. Jangan sekedar kemudian tunaikan formalitas tanpa kita tidak mendapatkan keuntungannya gitu. Nah, ayo semuanya dari mulai takbir sudah ada doa, ruku ada doa, bahkan sujud pun kita bisa perbanyak dalam bahasa hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari saya, materi yang berkaitan dengan keutamaan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Apabila banyak salah kata itu datangnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.